Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Dwi Mardika, D kelas 94, nomor absen 16. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Semoga presentasi saya bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, reproduksi vegetatif alami. Spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporagium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada di permukaan bawah daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fermentasi terjadi pada gagang hijau yang berbentuk filamet, misalnya Hydrotin sp. Tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi batang. Umbi batang adalah bata yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Rizom. Rizom adalah bata yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zigiberach, bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon, tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah, misalnya pegagan atau Stella asiatic dan Strawberry Vacaria fresca, sedangkan yang menjalar di bawah tanah, misalnya rumput teki. Yang kedua, reproduksi vegetatif buatan. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman Hibiscus, Tiliacus atau waru, dan Sasharum officinarum atau tebu. Cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditiup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut atau sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Megeten. Megeten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Mula-mula, biji tumbuhan disemaikan. Setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang berkualitas lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan megeten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri.
Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Reproduksi generatif pada tumbuhan. Angin, anemogami, air, hidrogami, entomogami, ertinogami, kipterogami, malakogami, antropogami. Reproduksi pada hewan. Gambar hewan invertebrata. Perkembangbiakan aseksual. Pembelahan diri. Pembelahan biner yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Misalnya terjadi pada protozoa. Fermentasi yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Misalnya terjadi pada volvox. Sporulasi atau pembentukan spora. Misalnya plasmodium atau penyebab malaria pada fase oosit. Oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporozoid. Pembentukan tunas, misalnya pada hewan hydra dan porifera. Dengan regenerasi yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Misalnya pada planaria dan binatang laut. Perkembangbiakan seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa parthenogenesis. Sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Contoh, hydra, cacing pita, cacing tanah, dan serangga. Gambar hewan vertebrata. Reproduksi hewan vertebrata. Vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin atau seksual, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Bila terjadi di luar tubuh disebut fertilisasi eksterna, misalnya pada ikan dan katak. Bila pembuahannya terjadi di dalam tubuh disebut fertilisasi interna, misalnya pada reptilia, burung, dan hewan menyusui. Perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas ovipar, ovovivipar, vivipar, ikan, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Sekian presentasi saya, maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.